Hai, kenalkan, aku Kusomachi, Sore Kari Reijinaoki, Izumi Tanaka, Zuto Azure, atau apalah itu aku bingung banyak banget nama aku. Tapi kali ini sebenarnya ini bukan klarifikasi sih, lebih tepatnya kayak aku curhat kenapa aku sampai sampai begini. Terus kenapa dulu aku punya drama juga dan sampai ada postingan yang sudah ke hide di Curut Bengak. Tapi ya aku ceritain aja nih asal usulnya. Terus awal kena kasusnya, terus aku mulai jadi VTuber yang baru lagi, terus ya kena lagi. Ya, dan postingan ini bukan postingan sih, ini video sih masuknya. Jadi video ini akan banyak hal yang tabu, hal yang menjijikan, hal yang sangat sungguh aneh di telinga kalian. Jadi kalau kalian yang benar-benar gak mau, mending gak usah ditonton. Dan ini 18 plus. Jika kalian di bawah umur 18 plus, mendingan kalian belajar aja sana karena bentar lagi ujian tengah semester atau akhir semester aku lupa. Tapi ya, sama datang di perbincangan aku dengan aku Sorakuso. Oke, sebelum kita masukin ke inti-inti cerita ini, aku mau yapping dulu. Karena yapping ini akan banyak sekali, mungkin aku akan ada tag-tag lain gitu biar kalian tidak bosan dan kalian tidak yeping di kolom komentar. Ih, kebanyakan yeping, kebanyakan pembelaan. Ala bacot, kalian dengar dulu yepingan aku bagaimana. Kalau kalian belum tahu Kozo itu siapa sih, itu VTuber yang awal itu sampai kena kasus yang pertama. Jadi Kozo itu adalah VTuber yang aku ciptakan sebagai VTuber pencerita masa lalu. Dan ya sekarang, walau makin kesini makin arah bedanya, ya makin beda arah. Malah saat itu malah jadi VTuber penggoreng handal. Saking asbunnya nih si Kuzo sampai dipanggil Detektif Kuzo. Dan hampir pernah dan pernah diserang fansnya Kitsune anjir karena bahas eh cosplay Rune Masker, kalau kalian tahu ya. Dan sampai dibahas sama admin Yami loh. Ya aku nggak bangga, cuma ya aku bangga aja karena si admin Yami ini kayak nyemangatin aku saat itu. Kalau aku tuh sebenarnya aku nggak salah, cuma argumen aku yang mungkin agak salah di telinganya gitu. Oke, ini inspirasi aku dari siapa ya sampai aku jadi VTuber? Hmm, inspirasi aku dari Nekomachi Izumi karena dia ceritain tuh relate sama masa lalu aku gitu. Kayak pengen kayak ada masa-masa lalu aku yang pengen aku ceritain ke kalian. Jadi ya karena itu aku terdorong jadi VTuber. Ya, sependek itu. Tapi juga sebelum jadi VTuber aku pernah jadi YouTuber juga. YouTuber yang masih kecil banget yang dulu tuh kayak tentang mancing gitu. Tapi karena aku nggak suka aja, terus aku kebanyakan napping saat itu pas masih bocah, akhirnya ya sudahlah, aku akhiri channel itu. Dan sekarang aku privat. Sebenarnya bukan karena aku banyak yapping, sebenarnya juga karena teman aku tahu kalau aku buat video dan diserang satu sekolah anjir pas SMP. Aku baru ngeh dulu sampai sampai di dislike. Buset, di dislike satu sekolah rasanya gimana sih, 300 orang nge-dislike video aku padahal aku ngebahas enggak aneh-aneh. Aku ngebahas tentang mancing walaupun aku gugup pada saat itu. Tapi ya begitulah drama zaman dulu, dibully anjir lah, sedih banget. Dan ini kalian belum tahu kan kenapa aku bisa sampai sekarang, ya karena itu juga. Sebelum jadi VTuber jadi YouTuber, tapi karena itu aku juga jadi VTuber. Susah lah, rumit ceritanya gimana. Aku pengen ceritain tuh udah ada catatannya soal biar aku nggak bingung nantinya. Dah, oke, kita akan lanjut ke cerita selanjutnya. Fun fact aja, sebelum ada namanya Kuzo, ada satu karakter dari Viroid yang namanya Izumi Tanaka. Itu awal-awal banget aku jadi buat video. Itu loh yang rambutnya hijau dan merah, kalau kalian tahu. Kalau kalian tahu ya, karena abis itu videonya semua aku privat semua, live-nya juga aku privat. Dan akunnya juga kena ban sih, YouTube aku juga kena ban. Anjir banget.
Tapi ya debutnya Kuzuzumi saat itu. Ada di Beast Station, kalau kalian mau tahu ya. Untuk video debutnya ada di Beast Station, aku cari aja Kuzo Izumi pasti ketemu kok. Terus juga aku beberapa kali ganti karakter gitu. Banyak sih, bukan satu dua doang. Mungkin lima waktu itu karena aku bosen aja dengan satu karakter. Terus juga nge-lag pakai karakter yang ini nih, yang si ungu-ungu ini. Jadi ya akhirnya aku pakai karakter lain deh. Oh iya, kita bukan kita sih, aku sih. Kalau kita ntar kalian jijik lagi. Awal mula kena kasus tuh gimana? Hmm, susah sih. Awalnya sih sedikit saja yang aku ingat karena aku orangnya pelupa akan hal penting gitu. Cuma ya, aku selain pelupa, aku juga penyendiri karena selama aku sekolah, aku benar-benar dibully. Itu bukan bohongan yang aku karang cerita di dalam satu video pendek, bukan. Itu beneran. Ya, aku ingin merasakan hal rasanya berteman dan ngumpul dalam satu telepon waktu itu, walaupun online aja sih. Tapi selain itu aku juga pengen punya pacar. Ya walaupun aku dulu di SD sampai di SMP dibenci sama cewek, padahal aku nggak berbuat hal aneh saat itu. Bener-bener nggak buat aneh, aku pikir aku masih polos sepolos-polosnya. Dan ada cerita di balik itu juga. Kenapa aku bisa sampai ngebenci cewek, sampai juga dibenci cewek loh. Jadi saat SD aku pernah didorong nih sama anak-anak anjing bisa dibilang. Karena aku nggak buat apa-apa, cuma tiba-tiba aku didorong terus aku kesandung. Terus palaku mendarat di perutnya cewek, padahal aku nggak sama sekali sengaja. Terus tangan aku megang paha dia. Der, saat itu aku udah sumpah demi apapun aku nggak berbuat hal aneh. Tapi cewek-cewek kayak anggap aku tuh kayak mesum, ih mesum, ih mesum. Akhirnya apa? Ya aku dibawa ke BK, diseret loh, bukan dibawa lagi, diseret. Dibilang, ayo lu, aku masih inget banget. Terus aku diomelin sama Capsek, aku langsung nangis dong. Terus aku bilang, aku nggak salah, aku didorong sama itu. Dan Capseknya nggak percaya. Pada waktu itu ada CCTV, dia nggak mau lihat. Lalu ibu aku jemput aku. Ya ibu aku nggak heran, tapi ibu aku marah karena aku tuh difitnah sebenarnya. Cuma Capseknya kayak nggak percaya gitu sama aku. Saking dibulinya dan pada nggak percaya, mungkin aku nggak mau bikin itu lagi. Tapi sedih juga sih kalau misalnya aku ceritain kayak gini sih. Terus ibu aku nyuruh aku sabar untuk aku sampai lulus. Ya, sayangnya pas aku udah lulus terus sampai sekarang, kesepian itu mulai mengajak aku ke arah yang salah. Aku nggak inget sih bagaimana cewek, bagaimana aku ngajak cewek untuk berbagi pub gitu. Cuma seinget-ingetnya aku, permulaannya itu aku melihat sesuatu yang error dari akunnya dia dan juga berbau yang ngajak aneh-aneh di akunnya dia. Terus aku chat lah dia bla 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 bla. Terus dia kayak akrab. Terus aku ajak pacaran dengan cara berbagi pub gitu. Jadi aku nggak sembarangan minta aneh-aneh. Walaupun begitu ada juga yang mau. Sayangnya mah aku malah nggak setia sama satu cewek aja. Malah ngelunjak aku ke lain. Seingat aku sih alasan aku bisa kayak gitu karena dia hilang-hilangan. Dan aku tuh nggak begitu yakin kalau dia tuh anggap aku pacaran atau enggak sih. Mungkin beberapa chat aku aneh-aneh saat itu, sampai-sampai aku pernah tuh kayak buat sambaya apa, sayembara gitu. Kalau misalkan aku nyari cewek, pengen cewek gitu, sampai ada postingan pengen punya cewek Nah, cewek pertamaku ini dia kayak kayak nggak peduli gitu.
Cuma ada aja yang mau, cuma aku ngasih syarat kayak gitu dia nggak mau, ya udah aku nggak memaksakan saat itu. Terus IG aku kena ban, padahal nih aku nggak pernah kirim pub di situ, aku ngirim pubnya di WA gitu karena meyakinkan dia dulu mau atau enggak. Kalau dia mau ya udah kita beralih ke WA, kalau misalkan di situ riskan juga. Aneh sih si IG kenapa ngeban aku, cuma ya sudahlah aku pasrah aja, aku terus aku buat lagi. Nah, aku tuh lupa kalau aku tuh goblok, aku melupakan pacar pertama aku dan pacar kedua aku nggak tahu hal ini. Saat masalah-masalahnya aku dengan pacar kedua aku nih, aku mulai kena masalah di bulan Desember. Padahal sebelumnya aku gencar-gencarnya ngonten goreng-gorengan cosplayer, goreng-gorengan drama gitu yang ada di TikTok lah atau di Instagram lah atau di YouTube lah, semua aku bahas. Terus rame lah kasus VTuber. Awalnya sih ada tuh satu VTuber udah lama banget aku bahas, cuma ya rame. Habis itu ya udah, karena beberapa tahun kemudian, pada saat itu ya, pada saat di sekitar tahun 2014 itu rame lagi kasusnya. Yang pertama James Morgan, terus apa lagi ya, bukan James Morgan sih, ada lagi. Terus yang kedua Aldi Arudi. Nah, Aldi Arudi ini dia itu teman aku sebenarnya waktu itu, sampai-sampai aku ngebuat eh, live stream sama dia, bahkan aku ajak nongkrong sama dia. Terus aku nanya, kamu kenapa buat kayak gitu? Terus dia ngakuin kalau misalkan ya dia dia salah, dia kayak ingkar janji sama temannya ini yang sudah melindungi dia, tetapi ya karena dia melakukan hal itu lagi, temannya akhirnya ya gak mau menanggung resiko itu, dan dia temannya akhirnya melaporkan ke Curhat Pengak gitu. Ya, habis itu aku bahas Exu Wolfishare, kalau kalian tahu VTuber dan gak kesangka shot aku ramai begitu juga sama videonya. Terus amal live-nya pun lebih dari 30 viewers di live. Wih, gila. Itu ada rekor terbesar yang pernah aku punya, dan aku kayak didukung banget saat itu. Sampai-sampai aku ya jadi jadi punya gelar detektif Kuzo waktu itu, aku seneng banget. Tapi ya kesenangan itu tak berlangsung lama karena tiba-tiba ada yang chat, wah seru yang ngedramain orang sampai-sampai kau lupa kalau kau juga PK. Cir, aku langsung panik tuh. Selama ini aku menjaga hal yang seperti ini dengan hati-hati, dengan yang pengen-pengen aja. Cuma ya sudahlah, sudah terjadi ya kan. Aku diancam dengan orang ini dan salah satunya adalah pacar pertamaku, buat klarifikasi dan harus mengakui kalau aku melakukan hal hentai, hal mesum ke cewek. Terus juga aku dipaksa untuk mengakui berapa banyak cewek yang aku ajak begituan. Ya kurang lebih 4, tapi nggak sampai kayak ya ya tau lah, NE NGE EW ya gitu. Aku nggak mau sih kalau itu mah. Cuma ya ya tetap aja salah sih, nggak harus ragu, emang salah. BTW nih, cewek cewek pertama aku nih, dia nggak terima. Terus eh, mungkin karena aku ninggalin dia, padahal aku juga nggak tahu status kita tuh jadinya apa saat itu. Saat aku coba diamin, dia juga nggak respon apa-apa seperti aku bilang tadi. Dan pas waktu itu, pas lagi ramai-ramainya aku ngebahas eh VTuber bermasalah, PK atau drama VTuber atau cosplayer atau apalah itu, sampai akun channel aku juga kena ban. Ya tiba-tiba ada hal beginian gitu, kaget plus panik. Terus aku juga waktu itu disuruh dipaksa buat klarifikasi pengakuan kalau aku tuh sama juga sama mereka. Terus
dengan klarifikasi ini, dengan approval dari mereka ini nih. Terus pas aku udah rilis klarifikasi dan permohon maafan aku ke orang-orang, followers aku terkejut dong. Kalau aku juga melakukan hal yang sama dengan mereka, hal eci mesum gitu. Cuma mereka memaafkan, tetapi tidak untuk ini. Padahal mereka tuh sudah approve gitu sama aku. Aneh emang ya, aneh. Mereka udah approve tapi mereka nggak puas. Padahal mah sudah apa? Sudah mereka approve. Muter kan. Tapi ya akhirnya mereka angkat kasus ini ke juru bengak dan ya aku tak berkutik lagi sama sekali. Aku cuma bisa yaping sana sini. Semua perjuangan aku sia-sia dan aku jadi kesepian lagi. Lalu aku minta maaf ke orang yang pernah ngajak aku aneh-aneh. Terus mereka sebagian memaafkan aku dan sebagian tidak. Saat aku mau mulai bangkit, tapi rasanya sudah beda banget gitu. Ya akhirnya aku menghilang untuk 4 bulan lamanya. Gitu. Masa Kuzo down at here. Tapi aku mulai bangkit lagi menjadi suara Ikari. Terus gimana ceritanya? Itu dorongan dari mantan aku. Itu dorongan dari mantan pacar aku. Dan aku juga terdorong kembali menjadi VTuber couple. Dan tahulah itu couple dengan siapa saat itu. Aku dibuatkan karakter sama dia. Bahkan dibiayain untuk keperluan aku nih sama dia. Demi terwujudkan mimpi aku kembali menjadi VTuber loh. Gila. Aku happy banget waktu itu. Happy banget. Kayak ada pacar sebaik ini gitu. Buat aku walaupun aku tuh orangnya ya begitu problematik, cuma dibuatkan itu ke aku. Pas aku debut, aku punya ketakutan. Bagaimana mereka tahu kalau aku tuh Kuso? Bagaimana kalau aku itu dihancurkan kembali? Cuma aku disemangatin sama dia. Terus dia bilang, udah jangan pikirkan itu kembali. Kembalilah menjadi VTuber yang lebih baik daripada sebelumnya. Bener ada cepu di kontak WA aku. Dan Curi Bengak memperingatkan untuk orang-orang ada PK yang debut kembali menjadi VTuber dan aku dengan nama-nama aku juga. Gila, gila. Ya udahlah, aku nggak mau mikirin hal itu. Aku pikirin semaksimal mungkin kemampuan aku untuk ngebanggain dia karena dia aku bisa jadi VTuber. Makin lama aku merasa hidup. Aku mulai mendapatkan teman keren, aku mulai temenan dengan VTuber atau cosplayer besar juga. Bahkan ada ngajak jalan-jalan sama cosplayer dan itu sangat berkesan buat aku. Sebaik-baiknya pacarku atau orang-orang sekitar aku, ya ada aja yang mau menghancurkan aku. Ceritanya begini, sebenarnya aku ada perilaku menyimpang akibat dari kecenderungan aku suka sendirian. Dan aku punya traumatik saat SD dan SMP sama cewek. Saat mulai suka sama cewek pun, aku selalu mengartikan pacaran itu bagaimana. Saat kasus pertama mulai berkembang, makin berulah ke arah belok akunya. Aku suka sama Yoi, tapi aku nggak tahu bagaimana cara menjelasinnya. Tapi ya, karena itulah aku membuat aku sampai terkena kasus kedua. Terus kok aku bisa sama mantan pacar aku yang ini ya? Jadi ceritanya panjang guys. Tapi bisa aku simpulkan kalau aku benar-benar suka dan cinta sama mantan pacarku ini. Sampai-sampai aku dibuatin kayak gitu. Jadi rasanya kayak, ih seneng banget. Cuma aku malah nurut sama perilaku menyimpang aku. Tapi ya kali ini aku lebih berhati-hati. Hanya orang benar-benar belok yang aku chat agar tidak terjadi. Karena aku kenal banyak orang yang suka begituan tapi lebih parah sampai-sampai ada yang melakukan seks tapi nggak ketahuan karena sama-sama suka. Begitu juga dengan aku, tetapi aku tidak sampai tahap
melakukan hal yang begitu, just share a picture and pop. Tapi ya dia juga sama, ya intinya sama-sama suka lah. Puncaknya nih ya, ada VTuber LGBT namanya Yoki-chan, kalau kalian tahu kalian cari aja. VTuber berambut putih kalau nggak salah, aku lupa. Udah, aku nggak mau pikirin itu. Dia pertama kali ngebuat dia pertama kali aku ngechat, dan awalnya aku kayak tersekima apa, aku kayak 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 suka aja sama postingan dia. Tetapi aku saat itu tuh nanyakan dia tuh gay atau enggak, dan dia mengaku iya. Terus aku tanya apa dia T atau B, dia bilang T. Wih, kayak meyakinkan nih. Saat aku coba minta untuk berbagi pap kalau mau, cuma dia emang nggak mau, katanya dia malah malah bilang aku pelecehan. Aneh anjir, dia gay tapi nganggap itu pelecehan. Aneh-aneh. Tapi di belakang itu semua, kita dengan 3 orang akan membuat grup VTuber yang membutuhkan kandidat baru. Kebetulan dia pas nih menjadi kandidat. Terus nggak kusangka dia mau. Lalu lanjutlah kami ke WhatsApp. Beberapa info yang ku dengar juga, Yoki ini menyebarkan nomor aku ke teman-temannya yang sesama itu. Orang pertama ada yang ngechat aku dan bilang aku tuh imut dengan stiker aku lagi cosplay Kazuha. Terus dia tanya, kau siapa? Terus dia bilang, aku si ini, dan aku suka sama dan dia suka sama aku. Loh, kita nggak tak, loh, dia dia aja aku nggak tahu. Terus dia bilang dia suka sama aku. Terus aku tanya, dia dia IG-nya apa? Cuma dia nggak mau, katanya itu privasi dia. Lah, terus, terus dia ngapain suka sama aku ya kalau misalkan dia nggak mau kasih IG? Terus ya tiba-tiba aku ini kan, aku nanya, ngaku kau siapa, minta IG kamu kalau benar-benar suka, aku gituin aja kan. Terus ya udah, tiba-tiba ngeblokir aku. Nah, aku lapor sama mantan pacar aku, kalau misalkan ada yang ngechat aku seperti ini, terus dia minta untuk nomor WA-nya, terus dia lacak di Telegram dan ketemu, walaupun dia udah aktif beberapa tahun yang lalu. Ya sudahlah. Terus nih ya, yang kedua malah lebih aneh lagi. Jadi ada orang yang dia itu bilang, eh apa ya, waktu itu aku lupa lagi. Dia tinggal di Jakpus. Terus dia mau teman sama aku gitu awalnya. Terus aku tanya dia gay atau bukan. Karena rata yang chat aku tuh kadang-kadang ada yang kayak gitu. Mau nanya aja. Cuma ya dia ngakui dia itu gay. Terus dia T atau bukan. Ternyata dia bilang T atau B ya. Pokoknya dia ngaku gitu. Nah, karena dia ngakuin, gobloknya aku malah minta langsung ajak aneh-aneh. Awalnya dia cuma ajak ketemuan, tapi tiba-tiba chatnya berubah 90 derajat gitu, aneh banget. Jadi dia langsung kayak minta pap, terus dia juga lagi somewhere berat. Terus ya udah aku malah kasih waktu itu. Terus tiba-tiba dia ngediemin aku gitu loh. Padahal dia tadinya mau janjian, terus syaratnya dengan syarat harus minta, harus ngasih itu gitu. Ya aku kasih, terus ya dia menghilang. Nah, beberapa jam kemudian Shioking ngechat aku, BTW teman aku diapain anjir. Terus aku jawab aja, loh aku nggak salah kok, dia aja ngaku kalau aku tuh, dia aja ngaku kalau dia gay. Tapi kok aku minta begitu, dia kenapa takut ya, padahal dia awal-awalnya malah minta gitu. Terus abis itu ngajak gituan juga. Terus dia bilang si Oki ini,
Oh, sorry ya, temen aku rata-rata begitu semua. Ya udahlah, aku nggak lanjutin kan. Beberapa hari kemudian, Yogi ngebuat story bersama kucingnya. Aku tertuju ke pahanya yang bagus. Aku tersekima dengan pahanya. Terus aku chat dah, eh paha kamu imut. Enggak. Iya, aku chat aja. Paha dengan emot kayak imut gitu. Terus dia malah pandangannya kayak bukan temen aku. Bukan karena aku berbuat pelecehan dan aku anggap dan dia aku anggap teman aku, apalagi dia kan LGBT. Jadi aku anggap ya candaan aja kan, aku cetak. Dia malah anggap aku ngelecehin dia walaupun aku sudah minta maaf berkali-kali. Tapi dia nggak mau maafin dan berakhir aku diblokir. Ya berakhir aku diblokir. Gak aku sangka si Yoki nyebarin drama ini ke status WA dia dan di story IG. Temennya pun yang sama-sama belok, ada juga yang normal nyerang aku. Ya udah, satu persatu aku ngakuin aku salah, dan saat itu aku mau berubah demi mantan pacar aku. Tapi ya, nasi sudah menjadi bubur. Temennya Yoki ini nih yang tinggal di Jakpus ini, yang kedua ini nih ngelaporin ke kucing oren, dan kucing oren ini ngasih clue kalau bakal ada kasus besar lagi dengan ciri-ciri yang hampir sama dengan aku. Apalagi dia ngeliat story IG aku saat aku mengakui kesalahan aku dengan drama sama Yoki. Gila, feeling aku busuk banget saat itu tuh. Aku bingung tuh mau ngapain. Terus aku amanin dah beberapa hal yang penting, karena mungkin itu aku, cuma feeling aku tuh nganggap kalau aku itu. Dan boom, bener aja kan, feeling aku tidak meleset selama sekali. Ya, kali ini aku ngerasa bukan salah aku aja sih, karena salah mereka. Mereka sudah menjebak aku. Mereka sudah nggak. Mereka termasuk kucing oren dan Zia hanya melihat satu sisi saja dari dulu. Fun fact-nya, dari zamannya Kuzo, saat aku menjadi detektif Kuzo dan kerja sama sama dia buat ngebongkar kasus PK, tapi aku juga yang PK-nya sih. Sungguh ironisnya, sungguh ironis sekali ya. Bagaimana aku bisa nggak terima kalau ini bukan salah aku? Pertama, aku hanya mau aja. Kalau nggak mau, aku nggak bakal aneh-aneh. Dan aku cuma temenan biasa. Kedua, selama ini aku nggak melakukan yang di luar batas, tidak melakukan hal yang di luar batas, kecuali chat 18 plus yang sangatlah parah. Dan ada beberapa juga untuk sebagai fan service saja, dan mereka mau aja. Ketika orang yang laporin itu adalah sama dengan aku, apalagi orang temennya yang ku jadikan temen itu LGBT. Nggak, gitu ulang. Bagaimana aku bisa nggak terima kalau itu bukan salahku? Pertama, yang mau aja. Jadi aku memilih-milih orang ya. Untuk yang kedua, selama ini aku nggak melakukan hal yang luar batas kecuali chat LGBT atau chat 18 plus yang sangatlah parah. Dan itu mungkin kalau kalian tahu itu sebagian dari fan service aku. Cuma untuk yang nggak suka aku chat biasa. Cuma yang suka aku chat agak ahem-ahem. Cuma yang beneran belok ya baru baru sama kayak aku tadi bilang nih, yang benar-benar suka nih, yang aku kasih pap, kasih ini, kasih itu baru gitu. Ya, ketika ada orang yang laporin itu adalah orang yang sama dengan aku, apalagi orang yang laporin itu orang temennya yang aku jadikan teman dan LGBT. Sangat ironis sekali ya, sesama aku yang laporin aku padahal dia sendiri juga sama gitu. Ya, dari itu semua aku diserang kembali, semua akun aku dihujat, dan aku dihapus, dan aku hapus semua demi kesehatan mental aku.
Enggak. Gitu ulang lagi. Dari itu semua aku diserang kembali. Semua akunku dihujat dan aku ngechat hapus. Nggak ulang lagi. Dari itu semua aku diserang kembali. Semua akun aku dihujat sampai-sampai semua chat itu aku hapus semua demi kesehatan mental aku yang sudah hancur sih, dan makin hancur karena masalah di RL dan apalagi yang ini. Puncaknya saat mantan pacar aku tahu kalau aku ngingkar janji. Awalnya sih dia mau maafkan, cuma terlalu berat buat dia. Ya makanya kami putuskan untuk putus. Aku pun menerimanya demi dia. Ya, kembalilah menjadi awal. Jujur, aku nggak tahu mau apa lagi, dan rasanya tuh nggak semangat untuk buat video sih. Aku juga nggak disemangati siapapun, walaupun ada itu rasanya kayak nggak tulus gitu. Aku mulai, aku mau mulai dari awal. Cuma sebenarnya aku mah udah takut sih sama orang-orang. Banyak yang jahat demi menjatuhkan orang lain, entah menjelekkan atau menjebak kayak aku gini. Pasti ada yang bilang kalau aku tuh flying victim atau pembohong atau semacamnya lah. Cuma aku mau berusaha lagi kalau bisa ngelewatin itu. Tapi ya, sudah aku coba lagi dah. Kali ini aku nggak peduli seberapa parah kalian ngelojat. Dan anehnya lagi, ada yang ngehujat aku sampai dia langsung ngeblokir lah, pakai akun baru lah, atau pakai akun buzzer lah buat biar aku bisa ngedown gitu dan aku bisa bundir, terus buat kayak bilang VTuber ini bundir di ini karena eh, melakukan hal ini, terus dia mentalnya down terus langsung lompat twing gitu aja. Aku nggak mau kayak gitu anjir. Akan kulakukan hal sebaik mungkin. Aku akan buat aku seperti idola nantinya. Aku nggak mau seperti ini lagi ketika kalian. Mohon bantuan dari kalian ya. Enggak lah. Tadayama. Sore kali. Kusui kali. Dan selamat datang di konten berikutnya.